sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah kita di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 yang dirangkaikan dengan baptisan kudus dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh perangkat pelayanan menyampaikan selamat hari Minggu. Semoga ibadah kita di hari ini boleh berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing dan juga beribadah di rumah Tuhan. Baiklah, ibadah kita di saat ini kita akan segera mulaikan. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan beribadah kepadanya sambil berdiri. Kita menyanyi dari ENBT nomor 1, Pujilah Dia, Pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, Penguasa semesta alam, Raja adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, penyelamat dan penuntun hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, yang telah menyertai dan yang memelihara kehidupan kami umat-Mu yang percaya, sehingga kami boleh sampai pada hari Minggu yang suci dan kudus ini, untuk lagi kami menaikkan pujian penyembahan kami lewat persekutuan yang beribadah kami pada saat ini. Dan biarlah kiranya ya Tuhan Allah, di dalam tuntunan-Mu kami boleh beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Amin. Disilahkan duduk, kita melakukan bersama-sama ENBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan. Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu.
setiamu, agunglah namamu selamanya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan kita berdoa membawa pengakuan dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang datang kembali di dalam doa permohonan kami. Kami mau membawa seluruh keberadaan kehidupan kami, karena kami sungguh menyadari ya Tuhan Allah, siapa kami dan apa yang telah kami perbuat di sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami begitu banyak melakukan salah dan dosa terhadap Engkau, juga terhadap sesama kami manusia. Dan oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau datang membawa pengakuan kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, sambil kami berharap belas kasih-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami diampuni dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah ya Tuhan, pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk terus membangun komitmen iman dalam kehidupan yang bertobat secara bersungguh-sungguh dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya Tuhan, dengarlah dan ampunilah kami, umat-Mu yang berdosa ini. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai pelayan Yesus Kristus, maka kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil memandang kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan 2 sebagai berita anugerah Allah berkata demikian: Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kita melakukan bersama-sama NKB nomor 17, Agunglah Kasih Allahku. Karena kasih-Nya agunglah sang
kita sekalian untuk berdiri. Dan mari kita membaca bagian Alkitab di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14 secara berbalas-balasan. Saya akan membacakan bagian yang tercatat agak keluar dan ibu bapak saudara sekalian akan membaca bagian yang tercatat agak ke dalam. Demikian seterusnya sampai pada ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Saya akan membaca bagian yang tercetak keluar dan ibu bapak saudara sekalian akan membaca bagian yang tercetak agak ke dalam. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikian untuk puji-pujian di hadapan Tuhan Allah kita menyanyi bersama-sama NNBT nomor 3. Mari kita puji Allah. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya mengajak kita untuk berdiri dan kita akan mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerah. Baru
Silakan duduk pada kita sekalian dan mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Tuntunlah kami dengan hikmat-Mu, agar firman-Mu ini akan senantiasa mampu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami umat-Mu yang percaya telah sedia untuk mendengarkan akan kebenaran sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa dan bermohon saat ini. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terambil di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yang juga merupakan perenungan bersama kita sebagai warga gereja Masihi Injili di Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan ini. Terambil di dalam Kitab Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Nehemia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian, saya bacakan bagi kita sekalian. Di bawah perikop, tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang Lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat,
orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita menyanyi bersama-sama NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa waktu yang terus berjalan menghentar kita dalam satu persekutuan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Pada bulan Agustus ini, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, saudara-saudaraku, sejak bangsa Indonesia ini merdeka, maka upaya untuk bersama-sama membangun bangsa dari kehancuran dan keterpurukan fisik dan psikis dan mental terus dilakukan oleh mereka yang adalah pendiri bangsa ini bersama dengan seluruh rakyat Indonesia, walaupun di dalamnya sebagai bangsa dan negara kita dibeda-bedakan dalam suku, agama, ras, bahasa, dan budaya. Tetapi di dalam berbagai keanekaragaman ini kita diikat dalam satu falsafah yang cukup terkenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti biar berbeda-beda kita adalah satu kesatuan. Saudara-saudaraku, para pemimpin bangsa Indonesia yang kita cintai ini bersama dengan seluruh rakyat Indonesia berbenah untuk terus membangun kesejahteraan kehidupan masyarakat, sehingga di dalamnya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kendati juga di dalam usaha membangun bangsa ini ada begitu banyak tantangan yang datang dari dalam, berupa pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah yang ujung-ujungnya merongrong kehidupan atau satu kesatuan berbangsa dan bernegara yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, gereja yang dihadirkan Tuhan di negara Indonesia ini terpanggil untuk membangun bangsa yang sejahtera, yang memiliki harkat dan martabat, sebagai bangsa yang diberkati, sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang berdaulat dan dihormati oleh masyarakat dunia. Di dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini, saudara-saudaraku, mau berbicara tentang Nehemia
yang di sini dia dikatakan sebagai anak Hakhalia yang dari suku Yehuda, yang dimana dia tumbuh menjadi seorang pribadi, dia bertumbuh besar di pembuangan. Dan ketika dia masih muda, dia menjadi pegawai istana kerajaan Persia dan dia menjadi juru minuman raja. Dan ini merupakan satu jabatan yang sangat-sangat dihargai, yang sangat-sangat dihormati. Karena berarti kalau juru minum raja, dia yang mesti bawa itu minuman, ini yang raja mau minum. Berarti ketika terjadi sesuatu dengan raja, maka ia akan bertanggung jawab, adalah dia. Nah, saudara-saudaraku, Nehemia hadir sebagai sesosok pribadi yang melihat bahwa Yerusalem yang hancur ini harus segera dibangun. Tembok-temboknya harus didirikan kembali. Dan pintu-pintu yang terbakar itu harus dibangun kembali. Nehemia mempunyai satu tekad yang kuat untuk membangun kembali Yerusalem yang hancur ini. Nah, di dalam bacaan firman Tuhan kita saat ini ayat 11 sampai ayatnya yang ke-16 menunjukkan bahwa yang dilakukan oleh Nehemia yang pertama ketika dia ada di Yerusalem tidak langsung bekerja, tetapi dia mengamati sekitar. Dia melihat segala sesuatu bagaimana ini, ya, dan apa yang harus dia buat. Dan selanjutnya dalam ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 baru dia mulai menjalankan aksinya, ya, untuk merangkul orang, memberikan motivasi agar mau lagi bekerja bersama-sama untuk membangun. Yang tentu di dalam dia melaksanakan aksinya ini untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang yang terbakar bukanlah hal yang mudah. Karena ternyata tantangan untuk membangun ini datang. Tetapi yang dilakukan Nehemia ialah terus bekerja dan menunjukkan hasil bahwa dia bisa. Dan ketika dia ditopang oleh banyak orang, termasuk orang-orang Israel yang ada, juga pemerintahan Raja Persia, dan yang terpenting bahwa dia terus berjalan di jalan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena dia yakin bahwa dia sementara menjalankan misi Allah untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang yang telah hancur. Dan benar bahwa dia bisa untuk melakukan itu. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan kita pada saat ini mau menyampaikan kepada kita beberapa hal sebagai pesan firman untuk kita bawa di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, sebagai warga negara Republik Indonesia, membangun bangsa adalah panggilan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebagaimana Nehemia, walaupun dia ada dalam pembuangan, tetapi dia terus menunjukkan suatu sikap, tekad untuk membangun kembali tempat di mana dia mau memuliakan Tuhan, yaitu Yerusalem. Dia mau membangun di sana. Walaupun ada begitu banyak tantangan dan ada begitu banyak pergumulan yang harus dia hadapi. Kemudian selanjutnya, kepada kita mau dikatakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak ada yang namanya kebetulan. Semuanya terjadi di dalam kehidupan oleh karena atas perkenan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan yang kita imani di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang terus-menerus berkarya dengan kuasa-Nya
dan yang memiliki cara yang luar biasa untuk menyatakan maksud dan kehendaknya yang mendatangkan keselamatan, kesejahteraan, ketenteraman dunia dan umat manusia. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28 yang berkata begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang selanjutnya, bahwa kita sebagai gereja, marilah kita belajar dari Nehemia. Bahwa kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk membangun bangsa dengan melibatkan dan menggerakkan seluruh potensi yang ada. Dengan terus bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri agar dihormati oleh orang lain, tetapi semata-mata kita mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang keempat, kepada kita diingatkan bahwa kerjakanlah segala sesuatu dengan penuh kesungguhan dan tidak bersungut-sungut. Sebagaimana Nehemia nyandak bilang, oh ada tantangan ini, oh dia ada di sini, aduh dia nyandak ada ini dan nyandak ada itu. Tetapi dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut, serta kepada kita juga diingatkan untuk terus belajar, saling menghargai dan saling menerima satu dengan yang lainnya, karena setiap kita manusia diciptakan Tuhan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Juga ketika di hari ini akan dihantar untuk dibaptis anak Yosua Franz Immanuel Siahaan dalam kehidupan keluarga Renaldo Siahaan Rapar. Pada keluarga, orang tua, juga calon Mama Ani, Papa Ani, yang sebentar akan mengikrarkan janjinya di hadapan Tuhan untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Dan ajarlah Yosua ini tentang kehidupan di dalam Tuhan, yaitu di dalam Tuhan ada kebersamaan, ada kerukunan, dan rasa saling menghargai satu dengan yang lainnya. Walaupun tentu di dalam kita mengurus anak, mengajar anak kita, anak baptis kita, tidaklah sedikit tantangan yang harus kita hadapi. Apalagi dalam perkembangan dunia yang terus berkembang. Kecanggihan teknologi, maka sebagai orang tua dan orang tua baptis, kita pun hendaknya mampu untuk terus meminta hikmat kepada Tuhan di dalam kita memberikan bimbingan arahan pada anak Yosua ini, sehingga dia boleh menjadi anak yang akan memberikan sukacita dan kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga, terlebih bagi gereja dan bagi Tuhan yang dia imani di dalam Yesus Kristus. Dan kepada kita semua, saudara-saudara jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini, marilah kita, apapun yang menjadi tantangan yang ada di dalam kehidupan kita, jangan menyerah, tapi teruslah maju, teruslah melangkah dengan pasti. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan menolong, akan menyertai kita ketika kita melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dan apa yang menjadi harapan-harapan kita akan tercapai, termasuk di dalamnya sebagai gereja kita, di dalam kita membangun bangsa Indonesia, terlebih ketika kita memaknai dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun ini, maka biarlah kita memaknainya dengan terus mengisi akan kehidupan kita sebagai warga negara yang baik untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan
berbangsa, bernegara, dan juga terlebih di dalam kehidupan bersama sebagai jemaat dan masyarakat yang ada di Tinor Waya ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Dan sementara kita akan memberikan persembahan, kita melakukan bersama-sama NNBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan yang kudus. Dan oleh karena itu, dengarkanlah pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Dan yang dimaksud segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu, pemberlakuan pelayanan baptisan yang dilakukan Gereja Reformasi termasuk Gemim diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya, kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayankan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini, kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan
dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa, dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian dan kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, menyatakan dan meteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 252, Batu Penjuru Gereja. Jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami akan melayankan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak Yosua Franz Immanuel Siahaan. Berkatilah akan pelayanan ini, dan biarlah kiranya anak yang akan dibaptis sebentar akan terus diajarkan oleh orang tua dan orang tua baptisan tentang siapa Tuhan dan bagaimana hidup di dalam Tuhan, sehingga anak ini akan dibentuk di dalam Tuhan. Dia boleh bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa, yang bukan hanya sekedar dewasa secara fisik, tetapi juga dewasa di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus hanya di dalam nama Tuhan Allah, yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dan saat ini disilahkan pada badan pekerja untuk membacakan nama anak dan juga orang tua dan orang tua baptis. Sebelum saya membacakan akan nama anak, orang tua dan saksi baptisan, apabila namanya dibacakan diharapkan orang tua dan saksi baptisan berdiri di tempat saja.
Nama anak Yosua Frans Immanuel Siahaan. Tempat tanggal lahir Jakarta 3 Agustus tahun 2019. Nama ayah Renaldo Siahaan. Nama ibu Frilia Maitina Kartini Rapar. Saksi baptisan. 1. Bapak Henry Pangkei ST. 2. Ibu Pendeta Jeli Rapar STH. 3. Bapak Syamas Alexander Gala ST. 4. Ibu Elvi Rindengan. 5. Ibu Penatua Elizabeth Kawat SE. 6. Richie Rimbing. 7. Elsani Rapar. 8. Martino Rimbing. 9. Angelina Bokong. 10. Valerie Rindengan. 11. Penatua Shirley Sompotan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari satu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahayul, agar menjadi nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak Yosua Frans Immanuel Siahaan ini secara Kristen, maka kepada saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Yang pertama, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Yang kedua, apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Ya, dengan segenap hati. Amin. Tuhan kiranya memberkati jawaban dan memberikan saudara-saudara kemampuan dalam tanggung jawab iman ini. Amin. Kita menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 304 ayatnya yang pertama. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Yosua Frans Immanuel, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
saat ini telah dilayankan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak Yosua Franz Immanuel Siahaan ini. Diberkatilah anak ini dan diberkatilah orang tua dan juga orang tua baptisan. Sehingga anak ini akan terus dibentuk di dalam Tuhan dan mengenal lebih jauh siapa Tuhan lewat bimbingan arahan dari orang tua dan orang tua baptisan yang ada. Dan bagi orang tua dan orang tua baptisan, Engkau mampukan mereka Tuhan dalam tanggung jawab iman ini, sehingga mereka boleh menjalankan tanggung jawab iman ini dengan penuh hikmat dan terus didasarkan pada kehidupan yang takut akan Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, karena di dalam tuntunan penyertaan-Mu, kami jemaat-Mu yang ada di Gemim Solafida Tinoor ini, boleh beribadah memuji memuliakan nama-Mu, dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Walaupun kami harus mengikutinya dari rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh yakin dan percaya bahwa ibadah ini semata-mata untuk memuji memuliakan akan kebesaran Tuhan. Karena Tuhan terus memelihara dan menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Ya Tuhan Allah, berdoa kami saat ini untuk kami seluruhnya sebagai jemaat Gemim Solafida Tinoor yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 37. Diberkatilah kami semuanya Tuhan, dalam kami hidup bersama sebagai jemaat-Mu. Dan juga diberkatilah akan hamba-hamba-Mu yang terus melayani jemaat-Mu, baik mereka sebagai Syammas Penatua
maupun mereka sebagai pendeta, guru agama, juga sebagai kostor pegawai gereja dan juga komisi-komisi kerja yang ada. Diberkatilah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk terus memberi yang terbaik dalam kami memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan telah percayakan untuk kami kerjakan sampai saat ini. Dan tentu di dalam semuanya itu Tuhan, nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Gemim Solafida Tinor ini, yang saat-saat ini Tuhan, mungkin mereka sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang sementara dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang menjalani perawatan di rumah mereka masing-masing, biarlah lawatan tangan kasih-Mu Tuhan akan diulurkan menjamah tubuh jasmani yang sakit, dan biarlah mereka boleh dipulihkan, tapi bukan dengan apa yang kami kehendaki, tetapi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat-Mu yang bergumul dalam duka cita. Ada keluarga besar Tore Ui, juga ada keluarga besar Pangkei Gerungan. Diberkatilah mereka Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkan iman, dan biarlah mereka terus berharap hanya kepada-Mu Tuhan, karena di dalam Tuhanlah ada sukacita dan penghiburan yang sejati. Dan kami berdoa saat ini ya Tuhan Allah, untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang sangat-sangat kami cintai ini, biarlah diberkati dari pusat sampai ke daerah. Terlebih kami yang ada di kota Tomohon ini, diberkatilah kami ya Tuhan. Terlebih pemimpin wali kota dan juga wakil wali kota, dan jajaran pemerintahan yang ada di kota Tomohon, sampai di kelurahan dan juga lingkungan yang ada. Tuhan kiranya akan terus memberkati. Dan biarlah sebagai pemerintah akan terus mampu untuk menjalankan tugas kepemerintahan mereka dengan terus mengandalkan Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan, apapun yang mereka kerjakan akan memberi dampak kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat yang ada di kota Tomohon ini. Terlebih ya Tuhan Allah, kami berdoa ketika hari ini sebagai warga kota Tomohon, kami pun boleh mengucap syukur dalam perayaan pengucapan syukur kota Tomohon. Biarlah kiranya Tuhan kami diberikan hikmat bagaimana kami bersyukur, sehingga kami tidak hanya sekedar berpesta pora dan menghambur-hamburkan materi yang ada, tetapi bagaimana kami bersyukur di dalam Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan beri. Kami akan terus memberi untuk menopang kepelayanan gereja yang ada, sehingga di dalam segala sesuatu apa yang kami terima daripada Tuhan yang adalah berkat-berkat Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami pun berdoa ya Tuhan Allah, untuk situasi dan kondisi yang kami tidak pernah tahu kapan ini akan berakhir, pandemi virus corona. Biarlah Tuhan Engkau akan terus meluputkan kami, jauhkan kami, dan mampukan kami untuk terus menjaga diri kami dengan sebaik mungkin, agar kami tidak terpapar dengan virus corona ini. Dan biarlah kiranya Tuhan, lewat setiap kejadian ini mengajar kami untuk terus berintrospeksi diri, melihat dan datang kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami dimampukan untuk melewati akan situasi dan kondisi yang sulit ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan yang kami tekuni sebagai jemaat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berkati apa yang kami kerjakan, dan yang berkenan kepadamu, biarlah itu boleh memberikan kecukupan di dalam kami memenuhi akan kebutuhan kehidupan keluarga kami setiap hari. Dan saat ini ya Tuhan kami berdoa juga
untuk keluarga Siahaan Rapar yang sudah boleh mengantar anak mereka Yosua untuk dibaptis. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai dan memelihara kehidupan keluarga sebagai orang tua dan sebagai orang tua baptisan di dalam mereka menjalankan akan tugas tanggung jawab mereka. Dan juga terlebih Yosua, biarlah dia senantiasa dianugerahkan kekuatan kesehatan di dalam masa pertumbuhannya sehingga dia dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi pribadi yang dewasa, baik secara fisik tapi juga di dalam iman percayanya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kami pun bersyukur untuk apa yang boleh kami beri lewat persembahan saat ini. Terimalah itu Tuhan. Besar dan kecilnya Engkau tahu. Dan biarlah itu diberkati dan jadi berkat dalam menopang setiap kerja pelayanan Gereja Masehi Injili Minahasa. Terlebih kami yang ada di dalam persekutuan Jemaat Gemim Solafide Tinoor ini. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas setiap apa yang boleh Tuhan beri dan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan inilah kami Tuhan yang datang berdoa sambil bermohon dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, sumber berkat, kepala gereja yang telah mengajar kami untuk berdoa bersama saat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di hari Minggu ini. Saya mengundang kita semua untuk berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup kita menyanyi bersama NNBT nomor 28, Ya Tuhan Tolong Aku. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikian ibadah, disilakan duduk dan saat teduh selamat berhari Minggu. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini boleh berjalan dengan baik. Dan sebagai warta jemaat kita, pertama mau disampaikan kepada seluruh jemaat Gemim Solafide Tinoor sesuai dengan keputusan sidang majelis jemaat bahwa ibadah pengucapan syukur dari Jemaat Solafide Tinoor akan berlaku pada tanggal 30 Agustus tahun 2020. Diharapkan dalam ibadah pengucapan syukur itu kita tidak berpesta pora dan tidak mengundang akan saudara-saudara kita atau handai tolan dari luar Tinoor. Dan yang kedua,
warta jemaat mau disampaikan kepada seluruh jemaat Sola Fide Tinor bahwa ibadah pisah sambut dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Fide Tinor, Ibu Pendeta Julfri Sengkak Kandawangko Master Teologia, akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober tahun 2020 bersamaan dengan hari ulang tahun Jemaat Sola Fide Tinor yang ke-160 tahun. Demikian warta jemaat. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sola Fide Tinor, mau menyampaikan terima kasih banyak kepada tim multimedia, prokantor, pemain keyboard yang sudah mendukung akan acara ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih juga kepada pelayan khusus kolom 17 dan kolom 19 yang sudah menjadi pendamping Kadim di hari Minggu ini. Dan atas nama kita semua yang beribadah di hari Minggu, mau menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Rolando Antar STH yang sudah memimpin akan ibadah kita dan sudah mendoakan akan kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus akan memberkati akan kehidupan Bapak Pendeta, istri, anak-anak, orang tua dan seisi keluarga. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.